Bau melati di ruang tengah ini seharusnya menenangkan, mengingatkanku pada ibu. 3 bulan lalu, aroma ini adalah pelukan terakhirnya. Tapi kini, aroma itu bercampur dengan parfum baru, parfum mahal, yang menusuk hidung dan hatiku. Parfum milik Bu Siska. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan ibu tiri baruku itu, menata ulang rak buku. Ia tampak anggun dengan batik sutra yang rapi, sesekali menyampirkan jilbabnya, memastikan lipatannya sempurna. Di mata para tetangga dan kerabat, Siska adalah sosok muslimah lembut, janda baik-baik, yang kini menjadi penyelamat ayah dari kesendirian. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum santun itu ada dinding kaca dingin yang memisahkanku dari rumahku sendiri. Sejak pernikahan ayah dan Siska 2 minggu lalu, suasana rumah ini berubah drastis. Siska memang tidak langsung mencibirku. Awalnya, dia sangat baik, terlalu baik. Dia memasak makanan yang tak kusuka, memanggilku sayang dengan nada yang terdengar seperti gema kosong, dan selalu memastikan ia memegang tanganku saat ayah ada di dekat kami. Semua itu terasa seperti akting yang diolang-ulang. "Risa, nak, kesini sebentar," panggilnya lembut, tetapi matanya menatap buku yang kupegang, sebuah buku resep warisan ibu. Aku mendekat dengan hati-hati. "Ya, Bu, ini nak. Rak buku ini terlalu tua ya. Lihat, kayunya sudah keropos. Nanti kalau ada tamu dari kantor ayah, kan malu. Jadi, ibu pikir mungkin kita bisa menjual buku-buku lama ini. Dan sekalian raknya, lalu kita beli yang baru, agar rumah ini terlihat lebih fresh," ujarnya sambil menggelis seles punggungku. Gerakan yang kurasakan lebih mengancam daripada menenangkan. Jantungku berdebar kencang. Itu bukan sembarang rak. Itu adalah rak yang ayah buat sendiri untuk ibu, berisi koleksi buku-buku kesayangan ibu. "Maaf Bu, rak ini peninggalan ibu. Risa tidak bisa. Lagi pula, bukunya masih bagus-bagus." Siska menarik tangannya. Senyumnya tidak luntur, tetapi ada kilatan aneh di matanya, seperti sebersit kilatan tajam sebelum badai. "Oh, begitu? Baiklah, Risa memang anak yang sentimental ya. Tapi jangan terlalu sentimental, nak. Barang-barang ini hanya benda. Yang penting, rumah ini harus terlihat layak. Mengerti?" Aku hanya mengangguk, lalu bergegas kembali ke kamar. Aku tahu maksud agar rumah terlihat layak adalah agar rumah ini terlihat pantas menjadi miliknya. Konflik awal, aku merasa terdesak. Rumah ini adalah warisan emosional yang tak ternilai dari ibu. Ini adalah satu-satunya benteng pertahananku. Siska tahu betul nilai properti ini, terutama lokasinya yang strategis. Aku yakin fokusnya bukan pada rak buku, tetapi pada rumah ini seutuhnya. Sore harinya, ayah pulang. Pak Herman, ayahku, terlihat semakin lelah sejak menikah lagi. Mungkin karena ia harus menyeimbangkan antara duka dan kebahagiaan barunya. "Ayah, ada yang ingin Risa bicarakan," kataku saat ayah duduk di ruang keluarga. Belum sempat aku melanjutkan, Siska sudah datang membawa teh hangat dan kue bolu buatannya. "Aduh, ayah baru pulang, Risa. Biarkan ayah istirahat dulu ya. Tadi ibu sudah siapkan teh jahe. Ayah pasti capek." Ayah tersenyum pada Siska. "Terima kasih sayang." Lalu, ia menoleh padaku dengan tatapan yang sedikit berbeda. "Ada apa, Heza?" "Soal apa?" "Soal Bu Siska yang mau menjual perabot ibu," bisikku, berusaha agar hanya ayah yang mendengar. Ayah mendesah. Siska yang duduk di sampingnya dengan sigap menimpali, "Ayah, Risa ini terlalu berlebihan. Ibu cuma bilang mau merenovasi sedikit ruang tamu. Ibu ingin rumah ini lebih nyaman untuk kita bertiga. Risa tidak suka dengan perubahan. Padahal kan ibu sudah bilang kita bisa cari tempat penyimpanan yang lebih baik untuk perabot lamanya." Aku terdiam. Itu adalah kebohongan yang rapi.
Siska memutarbalikkan permintaannya menjadi sebuah kepedulian. Ayah memijat pelipisnya. "Risa, sudah. Ya, kamu itu hanya perlu menuruti Bu Siska. Dia istrimu. Dia berhak mengurus rumah ini. Jangan terlalu keras kepala. Dengarkan kata ibu tirimu." Kata-kata ayah bagaikan tamparan. "Ibu tirimu," ia mengatakannya. Seolah-olah Siska adalah sosok suci yang wajib kudengarkan. Sementara aku hanya anak durhaka yang cengeng. Insiden kunci. Kemudian, Siska melontarkan permintaan terbukanya. "Sayang, ayah, ibu usul, bagaimana kalau kita jual saja sebagian perabot antik Bu Retno yang di gudang itu? Bisa untuk biaya renovasi kamar Risa agar lebih bagus. Risa juga harus tampil beda." Ayah mengangguk. "Itu ide bagus. Bagaimana, Risa? Kamu setuju?" Aku merasakan emosiku mendidih. Aku berdiri tegak, memandang mata Siska yang tampak kemenangan. Lalu menatap ayah dengan tatapan terluka. "Tidak, ayah. Risa tidak akan mengizinkan satupun barang peninggalan ibu dijual. Kalau ayah ingin renovasi, gunakan uang ayah. Ini warisan ibu. Dan ini hak Risa." Seketika, suasana menjadi hening. Wajah ayah mengeras. Dan senyum Siska akhirnya luntur sepenuhnya, digantikan oleh tatapan dingin yang dipenuhi kebencian. "Sudah berani melawan ayahmu, Risa?" tanya ayah. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku menggeleng, tetapi tidak mundur. Aku tahu, aku baru saja mendeklarasikan perang terbuka. Kemarahan ayah malam itu terasa seperti sambaran petir tanpa suara. Setelah aku menolak menjual perabot, ayah hanya mendengus dan meninggalkan ruang keluarga, membuatku sendirian berhadapan dengan Siska. Senyumnya memang kembali, tapi kali ini terasa dingin dan beracun. Anak yang keras kepala. "Baiklah Risa, kita lihat saja," katanya pelan, lalu berlalu, seolah aku tak lebih dari debu di lantai. Keesokan harinya, Siska memulai kampanyenya. Ini bukan lagi soal perabot. Ini soal mendominasiku dan merebut rumah ini secara perlahan. Intimidasi dimulai dari perubahan kecil yang menyesakkan. Malam itu, aku menemukan koperku sudah berada di depan kamarku yang lama. Kamar yang selama ini kupakai, yang berhadapan langsung dengan taman belakang, kini bersih dan kosong. Kamar itu akan ibu gunakan sebagai ruang kerja. "Nak," jelas Siska pagi-pagi. Tanpa basa-basi, "Ibu sudah pindahkan barang-barangmu ke kamar loteng. Jangan khawatir, ibu sudah bersihkan. Nyaman, kok, dan lebih tenang untuk belajar." Kamar loteng, ruangan sempit dan panas yang biasanya hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang usang. Itu adalah hukuman. Itu adalah upaya untuk mengasingkanku, menempatkanku di area yang paling terpinggirkan dari rumahku sendiri. Aku tahu, jika aku menolak, ayah pasti akan menyalahkan. Jadi, aku menggigit lidah, membawa koperku sendiri, dan menaiki tangga kayu yang berderit. Sejak saat itu, setiap hari adalah medan perang yang sunyi. Siska tak pernah berteriak di depan ayah, melainkan menggunakan trik-trik halus. Jika aku ingin memasak nasi, beras di dapur pasti sudah habis. Padahal, ayah baru membeli karung baru kemarin. Ketika aku mencuci seragam sekolah, deterjen selalu tiba-tiba hilang. Puncaknya, Siska sengaja tidak sengaja membuang album foto ibu. "Astaga Risa, maafkan ibu kira ini hanya tumpukan majalah bekas," katanya dengan wajah penuh penyesalan palsu. "Nanti ibu belikan album baru, ya?" Aku hanya bisa memunguti foto-foto ibu yang sedikit basah. Aku tahu, dia tidak menyesal. Dia menikmati melihatku menderita. Namun, yang paling menyakitkan adalah bagaimana Siska berhasil membangun jaring sosial di sekitar rumah. Ia sangat aktif di kegiatan ibu-ibu pengajian kompleks. Aku sering mendengar bisik-bisik dari belakang pagar. "Kasihan ya, Bu Siska,
Baru menikah, sudah harus menghadapi anak tiri yang sulit sekali diatur. Anaknya terlalu dimanja almarhumah. Iya, padahal Bu Siska kan sabar sekali. Cantik, sopan, pintar masak. Risa itu kurang ajar. Ya, ada ibu tiri, malah pindah-pindah kamar sendiri. Siska menyebarkan narasi bahwa aku adalah anak yang sulit diatur, cengeng, dan tidak menghargai pengorbanannya. Stigma itu bekerja sangat cepat di lingkungan sosial kami, yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan sungkan terhadap orang yang lebih tua. Aku menjadi semakin terisolasi. Bahkan di mata tetangga yang selama ini ku kenal, puncaknya datang saat aku berusaha bicara dengan ayah lagi. Malam itu, aku memberanikan diri menunjukkan sisa album foto ibu yang basah. Ayah, lihat, Bu Siska membuang foto ibu. Dia bilang, itu tidak sengaja. Padahal dia tahu ini album ibu. Ujarku, berusaha keras menahan tangis. Ayah memegang album itu sebentar, lalu mengembalikannya padaku dengan ekspresi lelah. Risa, ayah minta kamu berhenti membuat drama. Bu Siska itu sudah berusaha keras menjadi ibu yang baik. Dia capek mengurus rumah dan melayani ayah, lalu kamu selalu membuat ulah kecil seperti ini. Itu hanya foto, Riz. Kamu bisa mencetaknya lagi. Aku tercengang. Hanya foto? Ayah, itu peninggalan ibu. Wajah ayah mengeras. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat dingin. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ayah lelah. Risa, tolong belajar menghargai ibu tirimu. Dia, istrimu. Jika kamu terus begini, ayah akan sanggusunggah berpikir kamu adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Ancam ayah, lalu berbalik dan masuk ke kamar kate-kota. Ayah merobek hatiku. Bukan hanya aku kehilangan ibu, tapi sekarang aku juga kehilangan ayah. Aku kini benar-benar terasing. Di loteng yang pengap itu, aku menyadari bahwa konflik ini bukan lagi soal rumah, tapi soal bagaimana aku bisa bertahan hidup di tengah badai pengkhianatan ini. Aku harus mencari cara, tapi apa? Aku sendirian. Dan aku tahu, Siska hanya menunggu waktu yang tepat untuk meminta hal yang lebih besar dariku. Aku menghabiskan sisa minggu itu di loteng. Aku belajar, makan, dan tidur di sana, menghindari interaksi dengan Siska dan ayah sebisa mungkin. Aku merasa seperti penyewa gelap di rumahku sendiri. Satu-satunya pengobatanku adalah mengusap permukaan meja rias kayu jati, milik ibu yang masih teronggok di kamarku yang sempit. Aku tahu, ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Siska sedang merencanakan langkah besarnya. Puncaknya terjadi pada malam minggu. Ayah baru pulang dari perjalanan bisnis singkat. Siska memasak sup soto ayam masakan kesukaan ayah. Dan ia menyiapkannya seolah ini adalah perayaan kemenangan. Aku turun ke bawah untuk makan malam, menyadari bahwa aku tidak bisa terus menghindar. Saat kami duduk di meja makan, suasana terasa tegang. Siska memasang wajah paling manisnya, melayani ayah dengan penuh perhatian. Ayah, sayang, makan yang banyak, ibu buat khusus untuk ayah. Ayah tersenyum. Kamu memang istri yang baik, Siska. Saat itulah Siska mengalihkan pandangannya padaku. Senyumnya sedikit mengeras. Risa, ibu punya kabar baik untukmu. Aku menatapnya curiga. Kabar apa, Bu? Siska meletakkan sendoknya, mencondongkan tubuh sedikit. Ibu sudah bicara dengan Pak Bambang, notaris keluarga. Ibu rasa ini saatnya kita menuntaskan masalah administrasi rumah ini. Maksudnya? Tanyaku. Merasakan kerongkonganku tercekat. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Maksud ibu, katanya. Suaranya kini terdengar seperti baja. Meski ia berusaha melembutkan, ayahmu memutuskan untuk menata ulang kepemilikan. Jadi, kamu serahkan saja hak waris bagianmu atas rumah ini kepada ayah. Ayah akan menjamin kamu tetap bisa tinggal di sini. Dan ayah akan memberimu uang tunai yang cukup
untuk modal masa depanmu. Aku menoleh ke ayah. Ia menghindari tatapanku. Fokus pada supnya. Ayah yang menyuruh Bu Siska mengatakan ini? Tanyaku pada ayah. Suaraku bergetar. Ayah meletakkan sendoknya dengan suara keras. Risa, dengarkan ayah. Ini demi kebaikanmu. Rumah ini besar. Ayah dan Siska akan merenovasi. Menjadikannya atas nama ayah dan Siska. Kamu akan dapat uang tunai dan kamu aman. Itu cukup kan? Dunia seakan runtuh di sekitarku. Mereka berdua bersekutu meminta satu-satunya peninggalan ibu. Satu-satunya bukti bahwa ibu pernah ada di sini. Tidak, kataku tegas. Aku bangkit berdiri. Tanganku mencengkeram tepi kursi. Rumah ini adalah warisan ibu. Ibu menyerahkannya untukku. Aku tidak akan pernah memberikannya. Baik kepada ayah maupun kepada Bu Siska. Ini bukan soal uang, tapi soal kenangan dan hakku. Siska seketika berdiri. Ekspresi manisnya hilang, digantikan oleh amarah yang membakar. Matanya memancarkan api kebencian yang selama ini ia sembunyikan. Anak tidak tahu diuntung. Desisnya melupakan semua citra kesantunan. Kamu pikir, kamu siapa? Bisa mengatur urusan kami. Ayahmu sudah tua. Dia butuh kenyamanan. Kamu menghalangi kebahagiaan ayahmu. Aku balas, menatapnya tajam. Kebahagiaan ayah bukan dibangun di atas penderitaanku dan pengkhianatan terhadap ibu. Saat itulah terjadi. Siska kehilangan kendali. Di depannya, mangkuk sup soto ayam masih mengepul. Dalam dorongan amarah yang membuta, ia meraih mangkuk porselen itu dan tanpa berpikir menyiramkan isinya ke arahku. Aku hanya sempat memejamkan mata. Sup panas itu mendarat di sisi wajah dan bahu kiriku. Rasanya seperti api menyentuh kulitku. Aku menjerit, "Risa!" teriak ayah. Akhirnya sadar. Aku mundur, merasakan cairan panas itu menetes. Rasa sakit itu membuatku lumpuh sesaat. Siska, menyadari perbuatannya, langsung beralih mode. Ia menjatuhkan diri, berpura-pura pingsan di lantai. Astaga, ayah! Ibu tidak sengaja. Risa yang mendorong tangan ibu. Aduh, Risa jahat sekali. Rintihnya keras. Suaranya penuh kepalsuan. Ayah, panik melihat Siska terjatuh, segera menghampirinya. Dia bahkan tidak melihat ke arahku, padahal aku masih terhiang-hiang dengan rasa panas yang menyengat. Siska sayang, kamu tidak apa-apa? Ya Tuhan, Risa, apa yang kamu lakukan? Bentak ayah. Aku menatap ayah, wajahnya yang penuh kekhawatiran, tertuju pada Siska, bukan padaku. Luka fisik di wajahku terasa remuk redam. Tapi luka batin melihat ayah membelanya, bahkan setelah ia melakukan kekerasan, jauh lebih parah. Aku mundur selangkah demi selangkah, menaiki tangga ke loteng. Aku mendengar Siska melanjutkan dramanya, merintih dan menuduhku menyerang. Di kamar loteng, aku buru-buru membasuh wajahku dengan air dingin. Luka bakar minor memang ada, tapi luka itu membangunkanku. Aku menyadari Siska adalah ancaman yang nyata, dan ayah sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruhnya. Aku tidak bisa mengandalkan siapapun. Aku harus berjuang sendiri. 4 hari ke depan, aku mengurung diri. Aku hanya turun untuk mengambil air minum. Luka di wajahku mulai mengering, tapi tekadku semakin membaja. Aku harus menemukan bukti yang bisa membuka mata ayah, atau setidaknya menyelamatkanku dari cengkeraman Siska. 4 hari setelah insiden itu, luka bakar di pipiku hanya meninggalkan sedikit kemerahan. Tapi luka di hatiku terasa menganga. Selama 4 hari ini, aku hanya hidup dari air mineral dan roti yang kusembunyikan. Aku tahu, jika aku turun, aku hanya akan menjadi target fitnah Siska lagi. Di bawah, drama masih berlanjut. Ayah dan Siska berpura-pura bahwa akulah yang melakukan kesalahan. Ayah bahkan tak pernah sekalipun
menanyakan keadaanku. Itu adalah titik balik. Aku tidak lagi merasa marah, tetapi dingin dan bertekad. Malam itu, sekitar pukul 8, aku merasa sangat haus dan lapar. Aku diam-diam menyelinap turun dari loteng. Rumah terasa sunyi. Ruang tamu gelap. Hanya lampu dapur yang menyala redup. Saat aku hendak ke kulkas, aku melihat siluet Siska di teras belakang. Dia tidak memakai batik mahal atau jilbab rapihnya. Ia hanya mengenakan pakaian santai, terlihat gelisah. Dia berjalan mondar-mondir sambil memegang ponsel, seolah sedang menunggu seseorang. Siapa yang dia tunggu selarut ini? Bisikku pada diriku sendiri. Tiba-tiba, ia mematikan lampu teras, lalu membuka pintu pagar belakang yang biasanya terkunci. Ia melesat keluar dengan gerakan cepat, seperti tikus yang menyelinap dari sarangnya. Instingku langsung berteriak, ini dia. Kesempatan yang kucari. Aku segera meraih ponsel yang kusimpan di saku celana trainingku. Aku menyelinap keluar lewat pintu depan. Berjalan memutar lewat jalan setapak yang gelap, menjaga jarak agar tidak terlihat. Siska berjalan kaki ke arah taman kota yang sepi. Tempat orang biasa jarang datang malam-malam. Di bawah lampu taman yang remang-remang, aku melihatnya. Ia tidak sendirian. Seorang pria berjas rapi, tinggi, dan berwajah keras sudah menunggunya di bangku taman. Pria itu tampak asing bagiku, bukan tetangga, bukan kerabat. Aku segera bersembunyi di balik pohon trembesi besar. Jantungku berdegup kencang. Aku mengaktifkan kamera ponselku. Tangan gemetar. Aku berusaha merekam mereka yang sedang mengobrol intens. Kenapa lama sekali, Siska? Aku butuh uang itu sekarang. Ujar pria berjas itu dengan nada menuntut. Terdengar sedikit teredam di rekamanku. Siska tampak panik. Sabarlah, Arya. Anak itu keras kepala. Dia menolak menyerahkan hak warisnya. Aku bahkan sudah menggunakan cara keras. Menyiramnya dengan sup panas. Tapi ayahnya malah semakin bingung. Sup panas? Cara kampungan. Hardik pria berjas itu, yang ternyata bernama Arya. Kita tidak punya waktu lagi, bos. Butuh pelunasan ini minggu depan. Jika rumah itu tidak dijual, kehormatanmu dan suamimu akan habis. Siska memohon, tolong, kasih aku waktu seminggu lagi. Aku janji, aku akan merayu Herman untuk menekan surat penjualan. Kita akan bilang Risa sudah setuju, lalu uangnya kita bagi. Aku hanya butuh dia pergi dari rumah itu. Aku menahan napas. Tubuhku terasa dingin. Ini lebih buruk dari yang kukira. Mereka bersekongkol. Dan mereka punya bos yang menekan. Kata-kata kehormatanmu dan suamimu akan habis terasa mencekam. Ini bukan hanya soal warisan. Setelah beberapa menit lagi, percakapan tegang yang penuh ancaman dan janji palsu dari Siska. Mereka berpisah. Arya pergi ke arah berlawanan. Siska kembali ke rumah dengan wajah penuh kemenangan yang aneh seolah ia baru saja melakukan negosiasi yang menguntungkan. Aku menunggu Siska benar-benar masuk rumah, memastikan pintu belakang terkunci. Aku berlari kembali ke loteng. Tanganku gemetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena syok. Rekaman itu buram. Audionya pun tidak jernih karena jarak. Tapi, visual Siska bertemu pria misterius dan potongan-potongan dialog yang berhasil kudengar cukup untuk menjadi bukti. Aku segera memindahkan video itu ke laptop lamaku. Aku tahu, aku tidak bisa hanya mengandalkan ini, tapi aku harus mencobanya. Aksi, tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa sakit dan keadilan. Aku mencolokkan ponselku ke laptop ayah yang tergeletak di ruang kerjanya. Aku menyalin video itu ke folder tersembunyi. Aku tahu, ayah sudah termakan bujuk rayu Siska. Aku tahu dia mungkin tidak akan percaya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyajikan kebenaran itu tepat di depan matanya. Lusa pagi, aku memberanikan diri. Aku turun. Saat Siska sedang ke pasar. Aku duduk di depan ayah yang sedang menyeruput kopi. Berpura-pura tenang. Ayah,
Risa punya sesuatu yang harus ayah lihat. Ini soal Bu Siska, kataku pelan. Ayah menatapku dingin. Ia tidak melihatku sebagai putrinya, tapi sebagai masalah. Oh, drama apa lagi Risa? Ayah sudah bilang, jangan membuat masalah. Siska sudah sangat sabar denganmu. Aku menekan play video buram itu di ponselku. Ayah, tolong dengarkan, ini Bu Siska. Semalam, di taman kota, bertemu seorang pria. Ayah melirik sekilas, lalu mendengus. Hah, video buram begini, kamu jadikan bukti, itu hanya teman lamanya. Risa, kamu hanya berusaha menjebak istrimu. Ayah tidak peduli dengan drama konyolmu ini. Ayah bangkit, menepis tanganku, dan gelas kopinya bergetar. Dia tidak peduli sedikit pun. Ia menuduhku memanipulasi dan mengarang cerita. Aku tercekat. Ayah, benar-benar buta. Kebenaran yang sudah kurekam dengan susah payah ini ditolak mentah-mentah. Kekecewaan ini menggerogoti. Aku menyadari, memberikan video ini tanpa kejelasan suara dan tanpa identitas pria misterius adalah kesia-siaan. Keputusan, aku mundur ke loteng. Aku harus memperbaiki rekaman ini. Aku harus mencari tahu siapa pria berjas itu. Dan apa maksud dari kehormatan yang akan habis. Aku butuh bantuan ahli. Aku harus mencari Miko. Kegagalanku di pagi itu terasa lebih menyakitkan daripada siraman sup soto. Ayah menolak video itu mentah-mentah. Baginya, rekaman buram ponselku adalah bumbu dari drama konyol yang kulakukan untuk menjatuhkan Siska. Dia bahkan mengancam akan menyita ponselku. Jika aku terus membuat ulah, aku kembali ke loteng dengan hati hancur. Ayah benar-benar buta. Dia tidak melihat kebenaran yang kusajikan di depan matanya. Dia hanya melihat anak yang melawan istri barunya. Kini aku tahu, sekadar keberanian tidak cukup. Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan. Aku membuka laptop lama. Video itu berdurasi sekitar 2 menit, sangat sulit dipahami. Gambar bergetar, dan audionya didominasi suara jangkrik dan kendaraan yang melintas. Kata-kata penting seperti Arya, bos, utang, dan kehormatan hanya terdengar samar-samar. Aku menyadari, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan seorang ahli. Sore harinya, aku mengirim pesan ke Miko, teman sebangku di SMA dulu. Miko dikenal sebagai jenius IT di sekolah. Selalu bisa menggotak-gotik sistem dan mengolah data audiovisual. Risa pesan ke Miko, aku butuh bantuanmu banget. Penting. Ini soal warisan almarhum ibu. Bisa ketemuan malam ini di warung kopi pojok kompleks kita? 5 menit kemudian, Miko membalas. Miko balasan. Warisan? Serius? Oke Riz, nanti jam 8 malam, cerita lengkap. Aku tunggu. Menjelang jam 8, aku berpakaian paling kasual dan menyelinap keluar. Aku memberanikan diri melewati ruang keluarga. Untungnya, ayah dan Siska sedang menonton TV. Dan mereka bahkan tidak menoleh saat aku melewatinya. Aku sudah tidak terlihat di mata mereka. Di warung kopi, Miko sudah menunggu dengan laptopnya. Dia melihat pipiku yang sedikit merah bekas luka bakar. Kamu kenapa, Riz? Wajahmu, tanyanya khawatir. Aku hanya tersenyum getir. Ceritanya panjang. Aku harap kamu bisa bantu. Aku mulai bercerita. Mulai dari ibu meninggal, Siska datang, permintaan warisan, insiden sup soto, hingga rekaman malam itu. Miko mendengarkan dengan serius. Saat aku menunjukkan video itu, raut wajahnya berubah tegang. Oke, pitch suara pria ini lumayan jelas. Tapi, noise reduction Naya harus gila-gilaan, Riz. Jaraknya jauh, dan handphone kamu bukan untuk merekam rahasia negara, kata Miko sambil mulai bekerja. Dia mencolokkan headset dan berkutat dengan software khusus. Aku hanya duduk diam, meminum teh hangat, berharap Miko bisa menciptakan keajaiban. Setelah hampir 1 jam, Miko melepas headsetnya.
Matanya tampak lelah. Tapi ada sebersit kepuasan. Aku berhasil isolasi beberapa dialog penting. Riz, dengarkan baik-baik. Ini yang kudengar sangat jelas, katanya. Lalu memutar ulang bagian-bagian kunci dengan volume tinggi yang sudah dibersihkan dari noise. Suara pria berjas. Arya kini terdengar lantang dan penuh ancaman. Aku butuh uang itu sekarang. Jika rumah itu tidak dijual, kehormatanmu dan suamimu akan habis. Lalu, suara Siska yang memelas. Tolong, kasih aku waktu seminggu lagi. Aku janji, aku akan merayu Herman untuk menakan surat penjualan. Kita akan bilang, Risa sudah setuju. Aku terperangah. Aku tahu mereka bersekongkol, tapi mendengar kata-kata itu sejelas ini membuat perutku mual. Kehormatan? Apa maksudnya ini, Ko? Tanyaku. Miko mengerutkan dahi. Ini bukan sekadar utang biasa, Riz. Utang yang mengancam kehormatan biasanya melibatkan pinjaman ilegal atau bahkan masalah yang lebih gelap yang bisa merusak nama baik ayahmu di masyarakat. Nama Arya ini juga penting. Bisa bantu lacak Arya dan dokumen utang yang mereka maksud? Miko mengangguk. Aku akan coba lacak digital. Tapi, kalau sudah menyangkut utang, biasanya ada dokumen fisik. Kamu harus cari. Aku akan coba gali di internet tentang nama Arya yang punya koneksi ke pinjaman besar di area kita. Besok aku kirim file audio yang sudah jernih ini. Simpan baik-baik. Kami berpisah. Aku kembali ke rumah dengan langkah yang lebih mantap. Aku punya bukti suara yang jelas sekarang. Dan petunjuk untuk mencari dokumen fisik. Rencana baru. Aku harus mencari dokumen itu. Siska pasti menyimpannya di suatu tempat yang sangat tersembunyi. Tempat yang hanya bisa diakses saat dia dan ayah lengah. Aku tahu satu tempat yang mungkin. Brankas mini yang ayah simpan di balik lukisan di kamar tidur utama. Malam itu, aku tidur tidak tenang. Aku tidak hanya berjuang untuk rumahku, tetapi juga untuk menyelamatkan kehormatan ayah. Yang bodoh, karena dibutakan oleh Siska. Aku harus bergerak cepat sebelum Siska berhasil memaksa ayah menekan surat penjualan itu. Setelah pertemuan dengan Miko, aku mendapatkan 2 senjata. Rekaman suara yang sudah jernih dan sebuah tekad baru. Aku tidak hanya berjuang untuk warisan ibu. Aku berjuang untuk membongkar jaring laba-laba yang menjerat ayah. Aku tahu, Siska dan ayah akan pergi ke pertemuan arisan keluarga besar Siska besok siang. Itu adalah kesempatan emas. Pagi itu, aku pura-pura sakit kepala dan menolak ajakan ayah. Siska, tentu saja, senang. Dia pasti berpikir itu akan mengurangi dramaku seharian. Setelah ayah dan Siska pergi, meninggalkan mobil mereka dan rumah yang sunyi, aku segera bergerak. Targetku adalah kamar tidur utama. Aku berjalan lurus ke lukisan kaligrafi besar di dinding. Ayah selalu menyembunyikan brankas mini di baliknya. Aku masih ingat kombinasi angkanya. Tanggal ulang tahun, Ibu. Tanganku berkeringat saat memutar tombol brankas. Klik, di dalamnya hanya ada beberapa perhiasan ibu, paspor lama ayah, dan sebuah amplop coklat tebal. Amplop itu bertuliskan nama Siska dengan huruf kapital. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal dan sebuah surat bermeterai. Dokumen pertama adalah surat perjanjian utang dengan bunga mencekik dari sebuah perusahaan pinjaman modal yang mencurigakan. Tertanggal seminggu sebelum Siska dan ayah menikah. Total utangnya sangat besar. Jauh lebih besar dari nilai rumah kami. Lalu, ada selembar surat yang membuatku menggigil. Plot twist. Dokumen yang menghancurkan. Surat itu bukan hanya soal utang uang, tetapi juga utang yang melibatkan jaminan reputasi sosial. Utang itu ternyata terkait dengan bisnis gelap mendiang suami Siska yang kini dialihkan kepadanya. Jika gagal bayar, perusahaan pinjaman itu mengancam akan membongkar seluruh skandal itu ke media massa dan kantor ayah.
yang akan menghancurkan karier dan kehormatan keluarga kami. Arya, pria berjas itu, adalah debt collector yang ditugaskan untuk memaksa Siska mendapatkan uang secepatnya. Utang itu harus dilunasi dalam waktu 1 minggu, waktu yang sama dengan janji Siska kepada Arya di taman. Siska menikahi ayah bukan karena cinta, melainkan karena ia melihat rumah ini sebagai satu-satunya aset yang bisa dengan cepat dijual untuk melunasi utangnya. Dia harus mendesak ayah menekan surat penjualan, menggunakan tipu daya bahwa itu demi masa depanku. Siska adalah seorang penipu ulung yang memanfaatkan statusnya sebagai janda yang membutuhkan perlindungan untuk menyelinap, masuk, dan menghancurkan kami. Aku segera memfoto semua dokumen itu dengan resolusi tertinggi. Aku juga menyalinnya ke dalam flash drive. Aku harus segera memasukkan dokumen-dokumen itu kembali agar Siska tidak curiga. Saat aku menutup brankas, ponselku bergetar. Miko pesan teks. Riz, aku dapat info. Arya itu Bapak Arya Aditama. Dia terkenal sebagai tangan kanan di sebuah sindikat pinjaman gelap. Berita buruk. Dia sering mengancam pihak yang gagal bayar dengan membongkar aib. Dokumenmu pasti terkait kehormatan. Aku membalas pesan Miko, menjelaskan bahwa aku sudah menemukan dokumen itu. Risa balasan teksko. Kamu benar, ini soal kehormatan ayah. Aku harus segera bertindak. Siska harus pergi. Miko mengirimkan saran terakhir. Miko saran, jangan konfrontasi Siska, dia berbahaya. Langsung serahkan semua ke ayah. Riz, audio yang jernih, foto dokumen, biarkan dia melihat semuanya sekaligus. Aku mengangguk pada diriku sendiri. Ya, ayah harus melihatnya. Bukan sekadar video buram, tapi fakta-fakta keras. Aku membawa flash drive itu ke kamar ayah, menyalin semua bukti audio, foto dokumen, dan screenshot pesan dari Miko tentang Arya ke laptop ayah, tepat di desktopnya. Aku menamakan folder itu Kebenaran. Namun, aku tidak ingin hanya sekadar menyajikan bukti. Aku ingin ayah merasakan betapa butanya dia selama ini, betapa dia telah mengkhianati ibu dan putrinya sendiri. Aku duduk, dan untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku menulis surat. Setelah menyalin semua bukti rekaman audio yang jernih, foto-foto dokumen utang yang mematikan, dan petunjuk tentang Arya ke laptop ayah, aku duduk di meja kerjanya. Aku memandang fotoku bersama ibu dan ayah yang tersenyum lebar. Sebelum semua kebahagiaan itu dirampas, aku mengambil pena dan selembar kertas bergaris. Lalu mulai menulis. Ini bukan hanya surat. Ini adalah jeritan hati terakhirku. Surat untuk ayah Pak Herman. Ayah, ketika ayah membaca surat ini, Risa mungkin sudah tidak ada di rumah. Jangan khawatir. Risa tidak kabur, hanya menjauh sejenak untuk memberi ayah waktu-waktu untuk membuka mata dan hati ayah. Ayah bilang, Risa ini anak pendrama, anak yang tidak tahu berterima kasih, anak yang berani melawan. Ayah menuduh Risa berbohong demi menjatuhkan Siska, bahkan setelah wajah Risa disiram sup panas. Ayah memilih percaya pada wanita yang baru 2 minggu ada di sini. Daripada putri kandung ayah, Risa tidak marah karena ayah mencintai Siska. Risa marah karena ayah membiarkan ibu Siska menghancurkan satu-satunya peninggalan ibu. Dan yang lebih parah, ayah dibutakan oleh kebohongan yang mengancam kehormatan ayah. Di desktop laptop ayah, ada sebuah folder bernama Kebenaran. Bukalah, ayah. Di sana ada suara Siska yang jelas bersekongkol dengan pria berjas bernama Arya. Bukan untuk kebahagiaan ayah, melainkan untuk menjual rumah ini secepatnya. Rumah ini adalah jaminan utang Siska. Di folder itu juga ada foto-foto dokumen utang yang Siska sembunyikan di brankas ibu. Utang itu bukan sekadar uang. Ayah, itu adalah utang yang mengancam kehormatan ayah di kantor dan di mata masyarakat.
Siska menikahi ayah hanya untuk menjadikan rumah ini sebagai penyelamatnya dari sindikat pinjaman gelap. Ayah, tolong bedakan antara cinta tulus dan manipulasi licik. Risa tidak ingin rumah. Risa hanya ingin ayah. Tapi ayah yang dulu Risa kenal, ayah yang menyayangi ibu, sudah hilang sejak Siska datang. Tolong, lihat buktinya. Lihat bagaimana Siska merencanakan semuanya. Risa pergi untuk memberikan ayah ruang berpikir jernih. Jangan cari Risa sebelum ayah sadar siapa yang sebenarnya menghancurkan keluarga ini. Jika ayah masih menganggap Risa pendusta, buang surat ini dan jual saja rumah itu. Tapi, jika ayah masih mencintai ibu dan ingin menjaga kehormatan keluarga kita, lakukan apa yang seharusnya ayah lakukan. Risa sayang ayah. Aku melipat surat itu, meletakkannya di atas keyboard laptop ayah, tepat di sebelah folder kebenaran. Aku memandang sekeliling kamar utama itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengambil apa-apa, kecuali satu foto kecil ibu yang kuselipkan ke dalam dompet. Aku berjalan menuruni tangga. Rasa sakit karena diabaikan kini berubah menjadi kekuatan dingin. Ini adalah konfrontasi terbesar yang pernah kulakukan. Tanpa sepatah kata pun, aku memilih untuk melawan Siska dengan kebenaran yang tidak bisa dia bantah, dan ayah tidak bisa dia hindari. Aku membuka pintu depan. Udara siang hari terasa segar, jauh lebih baik daripada udara pengap di loteng atau atmosfer beracun di bawah pengaruh Siska. Aku berjalan cepat menuju gerbang. Aku tidak berbalik. Aku sedang menuju ke rumah Bibi Salma, adik mendiang ibu, yang tinggal di luar kota. Aku tahu di sana, aku akan aman dan mendapat dukungan. Saat aku melangkah menjauh dari rumah itu, aku membayangkan ayah menemukan suratku. Aku membayangkan ekspresi wajahnya saat ia membuka folder itu dan mendengar rekaman suara Siska yang jelas. Melihat cap dan tanda tangan di dokumen utang itu, aku membayangkan momen pahit ketika kesadaran menghantamnya. Aku meninggalkan ayah di tengga-tengga kebenaran yang menghancurkan itu. Kini, nasib rumah, kehormatan keluarga, dan masa depan hubungan kami, semuanya tergantung pada satu keputusan ayah. Aku hanya bisa berharap cinta dan kebenaran akan menang melawan kebutaan dan pengkhianatan yang telah merusak keluarga kami. Aku menginap di rumah Bibi Salma, sekitar 2 jam perjalanan dari kota kami. Aku mengiriminya pesan singkat yang mengatakan aku ada masalah, keluarga mendesak, dan butuh menenangkan diri. Aku mematikan ponselku, memutus kontak sepenuhnya, dan menunggu. Aku harus memberi ayah ruang untuk menghadapi kebenaran itu sendirian. 2 hari terasa seperti 2 tahun. Aku hanya bisa membayangkan apa yang terjadi di rumah. Bibi Salma berusaha menghibur, tapi aku terlalu gelisah. Pada malam kedua, ponselku berdering. Itu Bibi Salma. "Risa, itu ayahmu menelepon," katanya. Raut wajah Bibi Salma tampak antara terkejut dan sedih. Dia terdengar sangat kacau. "Dia memohon untuk bicara denganmu." Aku menarik napas dalam-dalam. Apa yang dia katakan, Bi? Dia tidak banyak bicara. Hanya minta maaf dan bilang dia sudah gila. Dia bilang, "Aku buta, Salma. Aku sudah menghancurkan Risa. Siska itu iblis." Air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang tiba-tiba. Dia melihatnya. Aku meminta Bibi Salma untuk menyalakan mode loudspeaker dan aku duduk di sebelahnya. "Ayah," suara ayah pecah di telepon. "Risa." "Nak, maafkan ayah. Aku membiarkannya bicara. Ayah menemukan suratmu dan folder itu. Kebenaran." Ayah awalnya marah. "Risa, ayah pikir kamu benar-benar menjebak kami." Tapi saat ayah mendengarkan rekaman suara itu, ayah terdiam lama. Aku bisa membayangkan dia di ruang kerjanya. Headphone terpasang, mendengar istrinya sendiri merencanakan pengkhianatan. Suara Siska jelas sekali. Dia merencanakan semua dari awal. Dari awal,
Ayah lalu melihat foto-foto dokumen itu. Utang itu, Risa, utang almarhum suaminya yang sangat besar. Siska mengelabui ayah, bilang itu utang kecil. Padahal dia hanya melihat rumah kita sebagai barang jaminan yang cepat cair. Rasa sakit dan rasa malu ayah terasa menembus telepon. Dia memanfaatkan kelemahan ayah. Dia bilang dia butuh perlindungan. Risa, padahal dia hanya butuh penanda tangan surat penjualan rumah. Ayah merasa sangat bodoh. Aku dibutakan, Nak. Aku membelanya saat dia menyiram sup ke wajahmu. Saat dia memindahkanmu ke loteng. Aku mengira kamu yang drama. Padahal Siska yang drama queen sesungguhnya. Ini adalah plot twist paling menghancurkan bagi ayah. Dia tidak hanya dihianati secara finansial, tetapi juga secara emosional dan kehormatan. Siska tidak hanya menipu Risa. Dia juga menipu cinta ayah. Ayah sudah menghubungi polisi, kata ayah. Suaranya kini terdengar bergetar namun tegas. Ayah sudah serahkan semua bukti yang kamu tinggalkan, ditambah dengan semua dokumen administrasi pernikahan. Ayah melaporkannya atas tuduhan penipuan, intimidasi, dan kekerasan dalam rumah tangga terhadapmu. Keputusannya sudah dibuat. Ayah telah memilih kebenaran. Ayah sekarang ada di mana? Tanyaku. Suaraku kini lebih tenang. Di kantor polisi, Nak. Ayah sedang buat laporan resmi. Siska, dia belum tahu. Dia sedang di luar kota, mengurus beberapa hal, katanya. Tapi dia akan kaget nanti malam. Risa, ayah mohon, bisakah kamu pulang? Ayah membutuhkanmu. Ayah ingin meminta maaf di depanmu, Nak. Aku memejamkan mata. Butuh waktu bagiku untuk mencerna. Kehancuran ayah adalah kemenangan awal bagiku. Ya, ayah. Risa akan pulang besok pagi. Selesaikan urusan ayah dulu. Setelah ini, kita bicara. Aku mengakhiri panggilan itu. Aku tidak hanya mendapatkan kembali rumah. Aku mendapatkan kembali ayahku meski ia sekarang adalah ayah yang terluka parah. Ayah yang tadinya buta karena cinta palsu, kini melihat jelas. Aku tahu, langkah selanjutnya akan sulit. Siska akan melawan. Dan dia akan menghadapi konsekuensi sosial dan hukum dari perbuatannya. Aku tiba kembali di kota keesokan harinya, ditemani Bibi Salma. Ayah menjemput kami di stasiun. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah karena kurang tidur, dan raut penyesalan terpancar jelas. Dia bukan lagi ayah yang dingin dan membela Siska, melainkan ayah yang hancur dan diliputi rasa bersalah. Ayah minta maaf, Risa, katanya lagi, memelukku erat-erat. Aku gagal melindungimu. Aku gagal melihat kebenaran. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Sudah, ya, kita perbaiki sekarang. Ayah menjelaskan bahwa Siska sudah kembali ke rumah dan sedang menunggu untuk menyelesaikan urusan warisan dengan ayah. Polisi sudah mengatur jebakan. Ayah harus berpura-pura setuju menjual rumah, sehingga Siska datang ke rumah dengan maksud ingin sepat-sepat mendapatkan tanda tangan ayah. Sore itu, suasana rumah terasa mencekam. Ayah dan aku duduk di ruang tamu. Sementara Siska mondar-mondir dengan ponsel di tangannya. Terlihat sedikit panik, namun tetap dengan senyum palsu yang manis. Ayah, jadi bagaimana? Sudah hubungi notarisnya? Tanya Siska riang, berusaha menyentuh lengan ayah. Ayah menarik lengannya perlahan. Sudah, Siska. Semua sudah siap. Kita akan selesaikan sekarang. Saat Siska sedang asyik membahas detail penjualan, sebuah mobil hitam tanpa tanda parkir di depan rumah. Beberapa detik kemudian, 2 orang polisi berpakaian preman masuk ke ruang tamu, diikuti oleh 2 orang berseragam. Nyonya Siska, kami dari kepolisian. Anda ditahan atas dugaan penipuan, intimidasi, dan kekerasan dalam rumah tangga, ujar salah satu petugas dengan suara tegas. Seketika, ekspresi Siska berubah menjadi horor murni. Topengnya terlepas sepenuhnya. Apa? Kalian salah orang. Aku difitnah.
Herman, ada apa ini? Siska berteriak histeris, menunjuk ke arahku. Ini pasti ulah anak iblis ini. Dia berbohong. Ayah menatap Siska dengan pandangan jijik. Cukup, Siska. Kebohonganmu sudah selesai. Risa tidak berbohong. Aku sudah melihat dan mendengar semuanya. Tidak mungkin. Siska mencoba kabur, tetapi petugas segera menahannya. Drama sosial. Teriakan Siska menarik perhatian seluruh tetangga. Tak lama, gerbang rumah kami dipenuhi ibu-ibu pengajian yang selama ini Siska pengaruhi. Mereka melihat Siska yang tadinya tampak santun, kini meronta-ronta dan ditarik paksa oleh polisi. Tolong, saya difitnah. Anak ini mau merebut harta suamiku. Teriak Siska, berusaha membalikan keadaan di depan penontonnya. Namun, sudah terlambat. Ayah, dengan suara lantang, menjelaskan kepada para tetangga, Siska menipu kami semua. Dia berencana menjual rumah ini untuk melunasi utang gelapnya, mengancam kehormatan keluarga kami, dan dia melukai anak saya, Risa. Wajah ibu-ibu, tetangga yang tadinya penuh rasa ingin tahu, kini dipenuhi keterkejutan dan simpati. Narasi Siska sebagai istri sabar yang terzalimi, hancur berkiping-heping di mata masyarakat sosial kami. Siska menatapku dengan mata penuh kebencian yang mendalam, kebencian yang nyata, tanpa kepalsuan. Itu adalah tatapan terakhirnya sebelum dia dimasukkan ke dalam mobil polisi. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan mobil itu menjauh. Ini adalah momen balas dendam yang dingin bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran dan hukum. Aku mendapatkan kembali nama baikku di hadapan publik dan, yang paling penting, di hadapan ayah. Setelah Siska pergi, rumah terasa hampa. Ayah dan aku duduk dalam diam. Ayah meraih tanganku. Risa, terima kasih. Kamu yang menyelamatkan kita. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memulai untuk menebus kesalahan ayah padamu. Meskipun Siska sudah ditangkap, kemenangan ini terasa pahit. Luka batin akibat pengabaian ayah masih terasa. Ayah, kataku pelan, urusan hukumnya biar polisi yang selesaikan. Sekarang, kita fokus pada satu hal. Kami berdua tahu, pengkhianatan ini meninggalkan bekas luka yang dalam. Tetapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kami memiliki kesempatan untuk memulai proses penyembuhan. Sebagai sebuah keluarga hanya. Kami berdua, 2 minggu setelah penangkapan Siska, rumah kami perlahan-lahan mulai bernapas lagi. Bau melati dan wangi masakan ibu yang asli terasa kembali. Tidak lagi tertutup aroma parfum Siska yang menyesakkan. Proses hukum Siska berjalan cepat, berkat bukti yang kutinggalkan rekaman audio yang jernih, foto-foto, dokumen, utang, dan kesaksian ayah tentang intimidasi dan kekerasan Siska, terbukti bersalah atas penipuan dan pemerasan. Dia dijatuhi hukuman yang setimpal. Pria bernama Arya juga ditangkap tak lama kemudian. Ini adalah kemenangan hukum. Aku mendapatkan kembali hak waris atas rumah ibu. Dan yang lebih penting, aku mendapatkan kembali nama baikku di mata tetangga dan kerabat. Mereka yang dulu membisikkan bahwa aku anak durhaka, kini datang meminta maaf dan memuji keberanianku. Namun, kemenangan sejati bukan terletak pada hukuman Siska, melainkan pada pemulihan hubungan dengan ayah. Sejak hari Siska ditangkap, ayah berusaha keras menebus kesalahannya. Ia memindahkan kembali barang-barangku dari loteng ke kamar ibu yang dulu. Ia mengecat ulang kamarku, menghapus memori pengasingan. Ia tak pernah lelah meminta maaf. Ayah tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan waktu. Risa, katanya suatu malam, saat kami makan malam berdua di meja makan, ayah sangat menyesal telah meragukanmu. Maafkan ayah yang dibutakan oleh kesendirian. Aku menatapnya. Matanya kini penuh kejujuran. Bukan lagi tatapan dingin yang dulu menyakitiku. Ayah, kataku pelan. Risa sudah memaafkan ayah, tapi luka itu ada.
Kita butuh waktu. Ayah harus mengerti. Risa bukan hanya kehilangan ibu, tapi Risa juga kehilangan ayah selama beberapa bulan. Ayah mengangguk. Air matanya menetes. Aku tahu, dan aku akan berusaha setiap hari untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Sejak saat itu, kami berdua menjalani ritual penyembuhan. Kami sering menghabiskan malam di teras, bercerita tentang ibu, tentang masa depan, dan sesekali tentang betapa bodohnya ayah karena tertipu. Kami tertawa, dan kami menangis. Rumah ini, yang dulunya terasa seperti benteng dan medan perang, kini terasa hangat dan aman. Rumah ini adalah tempat perlindungan, warisan cinta sejati ibu, bukan alat penipuan. Aku memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Aku akan kuliah sambil tinggal di sini, menjaganya seperti yang ibu inginkan. Aku tahu perjuangan melawan Siska telah mengajarkanku satu hal penting. Jangan pernah menyerahkan hakmu dan jangan pernah takut melawan kebohongan. Meskipun bekas luka di wajahku memudar, kenangan pahit itu akan tetap ada, menjadi pengingat. Pengingat bahwa kejahatan bisa datang dengan senyum paling manis dan topeng paling santun. Aku berdiri di ruang tengah, memandang lukisan kaligrafi yang menutupi brankas rahasia ayah. Kini, di balik lukisan itu, ayah menyimpan surat-surat warisanku, bukti bahwa rumah ini aman. Aku menarik napas dalam-dalam, bau melati dan kayu jati. Aku telah memenangkan pertarungan, bukan hanya melawan ibu tiri yang jahat, tetapi juga melawan rasa takut dan pengabaian. Aku mendapatkan kembali ayah, dan aku mendapatkan keadilan. Kisah tentang warisan yang terenggut ini mungkin sudah usai, tetapi kisah hidupku baru saja dimulai, dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Aku adalah Risa, dan aku sudah selamat.